Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nur Damayanti dari kelas SM4203. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai studi kasus 8.2, dimana yang pertama itu adalah sequence diagram. Nah, ini merupakan sequence diagram yang telah saya buat, di mana dia memiliki aktor kegiatan panen. Nah, di sini dia berfungsi untuk menjalankan kelas metode-metode yang ada pada kelas main itu sendiri, yaitu cetak persediaan. Nah, di kegiatan panen ini dia meng-create objek lumbung desa Sukatani, lumbung desa Sukamaju, petani Deng Baso, dan petani Deng Bakri. Nah, itulah mengapa dia membuat row seperti ini atau mindset seperti ini untuk create-nya sendiri. Nah, merujuk kepada codingan yang ada pada kelas main, dimana yang pertama itu dia meng-create objek. Nah, yang kedua itu dia melakukan panen, dimana panen ini dilakukan sama Pak Bakri. Nah, setelah panennya dilakukan, dia itu menuju ke simpan panen di lumbung sebesar 10. Nah, ketika kita melihat simpan panen di lumbung itu merujuk kepada kelas petani, di mana di kelas petani itu dia memanggil metode simpan padi. Nah, simpan padi ini berasal dari lumbung servis. Nah, sehingga metode yang digunakan itu adalah lumbung simpan padi ditambah dengan jumlahnya itu berapa atau parameternya itu apa. Kemudian yang kedua, dia melakukan simpan panen di lumbung sebanyak 50. Begitupun lumbung pada servis juga dia meretrieve method ataupun mereturn method simpan padi. Nah, setelah itu si Pak Bakri ini juga melakukan simpan panen di lumbung dengan parameter jumlah yang disimpan dan di mana disimpan si panenan tersebut. Nah, merujuk kepada kelas petani, di mana dia itu melakukan simpan panen di lumbung dan juga di lumbungnya itu sendiri dia melakukan simpan padi sebagai returnnya. Nah, selanjutnya dia melakukan ambil panen di lumbungnya, kemudian di retrieve ataupun di return ambil padi atau integer padi yang diambil sesuai dengan kelas yang ada metode yang ada pada lumbung servis. Jadi dia memanggil metode ini. Nah, kemudian dia melakukan si Pak Baso ini, Deng Baso ini juga melakukan hal yang sama, yaitu lakukan panen, dimana dia mereturn disimpan panen di lumbung dan juga lumbung simpan padi dengan jumlah panenan sebagai parameternya. Nah, si kegiatan panen ini kemudian melakukan cetak persediaan panen dan juga di mana cetak persediaan panen ini berada pada kelas lumbung padi servis, sehingga dia melakukan return hitung persediaan padi. Nah, hitung persediaan padi ini kan dilakukan di kelasnya sendiri, sehingga terjadi looping seperti ini. Begitupun juga dengan baik itu di desa Sukatani ataupun Sukamaju. Nah, selanjutnya untuk communication diagram. Communication diagram sendiri itu yang pertama adalah kegiatan panen, di mana dia meng-create objek Pak Petani, Pak Bakri dan Deng Baso, dan juga lumbung desa Sukamaju, lumbung padi servis, dan juga lumbung padi servis di Sukatani maupun Sukamaju. Nah, setelah itu dia melakukan panen baik itu Pak Bakri maupun Deng Baso, kemudian simpan panen di lumbung. Nah, setelah itu untuk Pak Bakri sendiri itu dia melakukan ambil panen di lumbung yang tidak dilakukan sama Pak Baso. Nah, setelah itu dia melakukan simpan padi, di mana simpan padi ini reverse kepada metode yang ada di lumbung desa Sukamaju maupun Sukatani. Nah, selanjutnya ada ambil padi, karena di dalam simpan padi ini dia itu melakukan suatu metode yang berada pada kelas lumbung padi servis juga. Nah, setelah itu dia melakukan cetak persediaan yang dilakukan di lumbung desa Sukatani maupun Sukamaju yang berada pada kelas main. Kemudian dia mencetak persediaan yang ada dan juga dia akan melakukan looping di kelas itu, karena di dalam lumbung padi servis terdapat metode hitung persediaan yang dilakukan di kelasnya sendiri. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.